Wa ru'yatul Rasulillah, dan melihat Nabi fil yaqadha, di dalam keadaan terjaga, bukan tidur, itu amrun jaizun, itu sesuatu yang jaiz secara akal atau secara syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Desa ya di channel apa? Mr. Kut jelasnya ya. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Duror. Nanti kalau kita baca Simtu Duror, Nabi Muhammad SAW hadir secara yakodoh sampai dilihat oleh orang Cina kafir. Teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca Maulid Simtu Duror, tiap sore. Emang apa, Bib? Itu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Simtu Duror atau Barzanji atau apapun yang pasti mengenai Rasulullah datang atau menghadiri suatu majelis sholawat atau datang secara pribadi kepada siapapun kaum muslimin yang dikehendakinya. Itu kami jelaskan dulu, itu bukan hadir secara fisik, bos ya. Bukan Nabi itu bangun dari makamnya beliau di Medina sana kemudian datang ke orang-orang seluruh dunia, bukan ya. Berarti bukan, Mas ya. Berarti intinya kalau kita baca sholawat apapun, kehadiran Rasulullah itu bukan bentuk fisik, berarti. Bukan bentuk fisik. Tapi pasti, Mas ya, ketika kita bacakan sholawat itu apakah pasti hadir? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu kan itu, bos. Mengenai orang-orang yang mengaku melihat Rasulullah, wallahu a'lam. Oh gitu ya. Entah dia berdusta atau tidak, dia sendiri yang tahu, kan begitu, bos ya. Cuma kita sebagai orang muslim nggak percaya juga nggak apa-apa, bos. Oh gitu, Mas ya. Nggak percaya, apalagi jika nanti bermimpi kemudian menggiring orang lain untuk mendoktrin. Melalui mimpi itu dia mendoktrin orang agar ta'assub kepada dirinya atau kepada kelompoknya, atau menggiring orang untuk membenarkan perbuatannya. Nah, itu beda cerita lagi, bos. Intinya di sini kita tidak ingkar kepada orang-orang yang memang diberi keistimewaan atau dipilih oleh Rasulullah langsung, sehingga orang itu bisa melihat Rasulullah secara yaqadha, bos ya. Tapi kan itu pengalaman spiritual seorang hamba yang soleh biasanya gitu, Mas. Iya, kayak gitu. Pengalaman spiritual ya. Dan masing-masing pengalaman itu berbeda, teman-teman ya. Bagaimana sikap kita terhadap para ulama yang sering berbicara bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar? Kita bilang ya itu salah ya. Nabi tidak keluar dari kuburannya ya. Jadi Nabi tidak pernah keluar. Kalau Nabi jalan-jalan setiap saat, bisa mampir ke fulan ya, bisa hadir acara maulid misalnya. Oke. Di sini orang-orang Sarapi ini mengartikan atau memaknai orang muslim yang melihat Nabi secara yaqadha itu Nabi hadir secara fisik. Berarti kalau Nabi hadir secara fisik, ya bisa dilihat semua orang, kan begitu, bos. Berarti nanti bangkit dari kubur, beda lagi. Ini babnya bukan bab kebangkitan Nabi dari kubur, bukan. Babnya adalah orang mukmin yang bisa melihat Nabi, bisa melihat rohnya Nabi secara yaqadha, bukan melalui mimpi. Maksudnya dia pas bangun bisa melihat Nabi, rohnya Nabi itu, bos, yang datang ke dia gitu, bos. Ini kan begitu. Bukan babnya. secara fisik, bos ya. Bukan fisiknya Nabi bangun dari kubur kemudian keliling-keliling. Gaya ini nang sofiran nanti, bos. Ya kalau kayak gini aneh Anda, Pak, ya kan. Oke, di sini kita akan menanggapi, bos, bantahan orang-orang. Sebenarnya ini sudah lama, teman-teman ya, kasus ini kan sudah ada ayatnya, bos ya. Ini kan ayatnya sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, janganlah sekali-kali kalian itu mengatakan bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bahkan sesungguhnya mereka itu hidup. Namun kalian tidak bisa merasakannya, itu teman-teman. Ada yang bisa merasakannya, hanya orang-orang tertentu, kan begitu, bos ya. Kemudian didukung lagi oleh ayat satunya, bos. Baca, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira atau menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka tetap hidup dan mereka diberi rizki. Ya kan? Berarti, tetap diberi rizki. berarti orang-orang yang meninggal, orang-orang yang soleh itu tetap diberi rezeki. Itu orang-orang yang soleh loh bos. Apalagi Nabi. Tentu kehidupan beliau setelah meninggal, setelah kewafatannya itu melebihi orang-orang yang soleh yang mati di jalan Allah itu bos. Kan Ya, begitu bos. Ya. itu ya. Oke. Berarti kan bentuknya gimana kita nggak tahu, yang jelas. Yang jelas yang tahu ya orang-orang yang pernah melihat beliau kan begitu. Oh, gitu. Dan rata-rata orang yang pernah melihat beliau itu tidak bisa menggambarkan lagi seperti apa Nabi itu nggak bakal bisa digambarkan, dilukis nggak bakalan bisa. Dan Nabi juga pernah juga kan mengatakan bahwasanya setan tidak bisa menyerupai beliau kan begitu bos. Iya. Setan itu tidak bisa menyerupai beliau. Pertanyaannya, hal yajuzu lil auliya wa sholihin ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadah min adamihi. Bos ya. Apakah bisa bagi wali-wali atau orang-orang tertentu atau orang-orang tertentu dari kalangan kaum mukmin itu melihat Rasulullah secara yaqadah setelah meninggalnya Nabi? Bos ya. Dijawab, innal anbiya ahya'un fi kuburihim hayatun barzakhiyatun la tusyabihu al hayata fid dunya. Wa ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadah amrun jaizun aqlan wa syar'an. Ya'naha min jumlatil mumkinati allati la tastahilu 'ala al-qudrati al-ilahiyyati wa hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaati. Ya. Sesungguhnya para nabi itu hidup di dalam kuburan mereka bos, di dalam makbarah mereka dengan kehidupan barzah bos, dalam barzah yang tidak bisa diserupakan dengan kehidupan di dunia ini bos. Baru ya Rasulillah dan melihat Nabi fil yaqadah di dalam keadaan terjaga bukan tidur, itu amrun jaizun, itu sesuatu yang jaiz secara akal atau secara syariat. Karena hal demikian itu min jumlil mungkinat. Bos ya, termasuk perkara yang mungkin. Allati la tastahilu, yang mana itu tidak muhal bagi Allah gitu bos ya. Ini adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman ya. Wali wurudin nususis sahihati fi ru'yati sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada riwayat-riwayat nas-nas yang sahih di dalam bab melihat Nabi ini. Minha maruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqadah wala yatamatsalu syaitanu bi. Ini bos, siapa yang telah melihatku di dalam mimpi fasayaroni, maka dia bisa juga melihatku fil yaqadah. Bos ya? Iya, dalam keadaan terjaga. Ini nasnya sudah jelas. Fasayaroni, dia juga akan bisa melihatku fil yaqadah. Berarti kemungkinan untuk umat-umat Nabi setelah Nabi meninggal wafat itu kemungkinan untuk melihat secara yaqadah itu bisa. Bisa. Hadisnya ini fasayaroni. Walaupun nggak mesti nih, nggak mesti. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan setan tidak bisa menyerupaiku. Kan begitu, Bos. Ada lagi wazada Muslim, riwayat Muslim menambahi fakat nama ro'ani fil yaqadah. Kalau ini teksnya beda di riwayat Muslim. Siapa yang bisa melihatku di dalam mimpi, maka fakat nama ro'ani, maka dia sama saja melihatku di dalam secara yaqadah. Kayak gitu, Bos. Karena yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi ini, Nabi bangun secara fisik, nah susah. Ya kan? Ya nggak bisa kalau secara fisik, Bos. Ini konteksnya bukan fisik, tapi rohnya begitu. Oke. Bahkan terkadang acara maulid 5 dalam waktu yang sama Nabi hadir 5-5-nya ya. Kalau begitu caranya berarti Nabi tahu kondisi alam semesta atau tidak? Nabi tahu kondisi umatnya, Nabi harusnya memberi solusi. Kan banyak masalah sekarang ini. Harusnya Nabi datang kepada ulama kasih solusi. Terus Nabi muncul tidak kasih solusi juga, buat apa? Buat apa? Kalau Nabi datang tapi nggak ngasih solusi, buat apa? Nabi itu menjalankan sunnatullah, Pak. Ya kan ya? Nasnya Allah kan semakin hari dunia ini kan semakin buruk. Karena apa? Proses kiamat itu, Pak.
Kan begitu, Bos ya. Iya. Kalau Nabi setiap bertemu dengan orang kemudian membenarkan ini Syiah, ini gini-gini, nggak terjadi-jadi kiamat ini, Pak. Makanya sunatullah tentang kiamat, janji Allah itu nggak akan terlaksana kalau gitu, Pak. Gitu loh. Bos. Gitu ya, Mas ya. Kalau Nabi membimbing yang bertemu dengan Yaqodo, ini hadis baru. Kemudian akhirnya umat Islam bersatu. Sunatullah itu nggak jalan. Kan begitu, Bos? Iya. Ya. Ya kan? Karena ini memang proses untuk menuju kiamat, Pak. Maka umat semakin kacau, semakin hari semakin kacau. Kualitas keimanan juga semakin rendah. Kan begitu, Bos? Nah, jadi walaupun umat Nabi Muhammad itu yang bertemu dengan Rasulullah secara yaqodo, ya tidak menyampaikan apa-apa, paling menyampaikan secara pribadi. Begitu, Bos. Atau pesan-pesan saja, kayak gitu. Bukan secara umum, Bos ya. Nasihat tetap ada gitu, Bos, nasihat, peringatan, tapi secara syariat ya sudah, itu sudah sebagaimana Rasulullah pernah menginginkan waktu itu untuk agar Allah memenuhi permintaan Nabi untuk mengimankan seluruh manusia di dunia ini. Waktu itu Allah tidak turuti, Allah tidak turuti, tetap gitu aja. Memang sunatullah kan begitu. Innallaha la yukhliful mi'ad, kan begitu, Bos. Bahwasanya Allah itu tidak akan pernah menyalahi janji, kan begitu. Tapi walaupun di sisi lain innallaha yaf'alu ma yasha, kan begitu. Innallaha fa'alu lima yurid, kan begitu. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Tapi Allah tidak akan pernah mengingkari janji, kan begitu, Bos. Mengenai Nabi ini bertemu dengan siapapun, itu konteksnya innallaha yaf'alu ma yasha, fa'alu lima yurid, ya kan? Allah berbuat sesukanya, sudah. Tapi kenapa nggak pesan-pesan saja, nggak muncul di depan semua orang Islam gitu Rasulullah berpesan begitu, Bos ya? Nah, kalau gitu, maka innallaha la yukhliful mi'ad ini nggak berlaku, ya kan? Karena proses kiamat ini sudah sunatullah, alamin akan rusak. Lihat patung perempuan pakai rok, ya aurat semuanya. Patung ini meskipun patung buat patung juga dilarang. Mereka langgar, teman-teman. Cinta Nabi Muhammad SAW, tapi caranya seperti ini. Ya Allah, acara bid'ah menghancurkan sunnah. Lihat kelakuan mereka tuh. Apa ini kalau bukan? Oke. Video-video ini saya cari nggak nemu, teman-teman ya. Video-video maulid, acara maulid dengan pembuatan ogoh-ogoh ini kami cari tadi nggak nemu, atau belum nemu, atau kalian memang punya gitu loh. Cuma kalau video-video karnaval 17-an ini ada Banyak, Bos. ya, video 17-an dengan diiringi sholawat. Nah, kalau acara-acara Agustusan karnaval ada banyak ogoh-ogoh. Barangkali di antara kalian memang ada seperti ini, ya kami juga nggak mendukung, teman-teman ya, Bos ya. Iya. Sholawat jika ada, Ono patung-patung. ya memang jika ada, Bos, itu memang salah, kan begitu, Bos ya. Ya kan, di acara sholawatan memang benar acara konsepnya konsep maulidan, Bos ya, mauludan. Kemudian dikasih patung-patung kayak gini, itu memang keliru, teman-temannya. Tapi memang kalau acaranya Agustusan, karnavalan, karena dari berbagai elemen masyarakat, kemudian ada masyarakat yang mengusulkan seperti ini untuk kreativitas, untuk replika, Bos ya. Kemudian ada kelompok masyarakat lain yang mengiringinya dengan sholawat. Nah, itu beda kasus, teman-teman ya, beda kasus. Karena temanya, kalau tema karnaval Agustusan, Bos, kemudian agar nggak full kemaksiatan di situ, Bos, maka diiringi sholawat, itu beda kasus lagi, Bos. Mungkin itu obrolan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dengan kritis. Ya, coba gunakan dengan akal pikiran kita yang jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.